Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara, di Advent yang terakhir, Advent keempat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca secara responsoria di ayat yang ke-7, kita boleh sama-sama membacanya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Sama-sama. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, pergumulan yang terjadi di tengah-tengah umat Allah dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sangatlah berat, khususnya bagi jemaat yang ada di Roma. Terjadinya penyiksaan, terjadinya ketidakadilan bagi orang-orang Kristen yang pada saat itu sedang dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan membawa satu berita sukacita. Dalam keadaan seperti inilah mereka selalu menanti-nanti, selalu berharap, selalu
mengidam-idamkan bahwa penderitaan yang mereka alami itu akan segera berakhir. Dan kenyamanan, kedamaian, dan kesejahteraan itu segera datang. Dan inilah harapan dari orang-orang percaya pada saat itu di Roma. Paulus merindukan, menjelaskan, memberi satu pandangan kepada mereka bahwa kehadiran Kristus itu nyata. Dan kerinduan Paulus untuk datang ke Roma adalah satu kerinduan yang didorong oleh kasih karunia Allah. Oleh karena itu dalam pembukaan salamnya ini Paulus menyatakan bahwa Kristus yang dia beritakan, Injil yang dia sampaikan itu adalah Injil yang datang daripada Allah. Kalau Yesus adalah keturunan Daud dari unsur kedagingan, tetapi Allah akan menyatakan dan memberikan satu roh yang kudus di dalam kebangkitannya dan kenaikannya, lalu memberikan roh penuntun bagi setiap orang percaya. Agar orang-orang yang berada di Roma, orang-orang yang sedang mengalami penderitaan itu boleh merasakan kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupannya melalui Roh Kudus. Sehingga mereka tidak ragu lagi, mereka tidak khawatir lagi, kalaupun penderitaan itu tetap mengikuti perjalanan kehidupan yang mereka sedang lalui. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pergumulan penderitaan ini tidak akan berlalu dan terus akan mengikuti di setiap kehidupan orang percaya. Oleh karena itu Paulus ingin menguatkan bahwa di setiap perjalanan hidup kita ini ternyata kita sedang dituntun, ternyata kita sedang disertai oleh Roh yang telah dinyatakan melalui kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Paulus menyatakan kasih karunia akan menyertai kita di sepanjang hidup, dan damai sejahtera yang daripada Allah itu akan juga memberikan dan menyatakan di dalam kehidupan kita. Kasih karunia yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam penderitaannya, di dalam kemenangan dan kebangkitannya, dan Tuhan memberikan jaminan bahwa orang-orang yang telah menerima kasih karunia itu akan kuat untuk menghadapi setiap tantangan demi tantangan. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya pada saat itu di Roma. Sehingga Paulus menyatakan bahwa penderitaan yang Paulus sedang alami, penderitaan yang sedang dialami oleh orang-orang percaya pada saat itu, tidak menutup sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita boleh merenungkan masa-masa yang sudah kita lewati tahun 2022 ini. Dari Januari sampai Desember, kita pasti sudah memberikan atau sudah merenungkan apakah yang sudah kita jalani. Apakah dalam satu tahun ini
Kita terus bersukacita ketika kita boleh mendengar kabar bahwa pandemi sudah selesai. Dan kita boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama pesta, bersama-sama jalan. Semua pasar sudah terbuka kepada setiap orang. Lalu kita berkata, kita telah bersukacita di sepanjang tahun ini. Saya yakin kita tidak bersukacita sepanjang tahun. Tetapi ada hal-hal yang membuat kita diingatkan kembali ketika kita sedang mengalami satu tantangan. Mungkin juga tantangan ekonomi. Mungkin juga ketika kita sudah mulai membuka semua keran-keran untuk berkumpul, kita punya tantangan tersendiri. Sehingga suka duka itu ternyata silih berganti. Sehingga kita dikuatkan dan sehingga kita memaklumi bahwa di balik semuanya ini ternyata ada kuasa yang tidak dapat dikendalikan oleh dunia ini, yaitu kuasa Roh Kudus. Mungkin dalam peristiwa-peristiwa pandemi COVID-19 kita boleh selesaikan, tapi kadangkala kita dikejutkan beberapa peristiwa yang lain. Pembunuhan yang begitu sempat viral beberapa bulan ini. Gempa bumi yang mengguncang kehidupan orang-orang yang percaya dan orang-orang yang ada di tengah-tengah kehidupan ini. Gunung meletus dan berbagai-bagai peristiwa yang sedang kita lalui. Dan ini mengingatkan kita untuk tetap melihat siapakah di balik peristiwa-peristiwa yang mengejutkan ini. Dan apakah Tuhan juga mau memberikan dan menceritakan satu kebesaran di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya untuk kita pahami di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Di akhir tahun 2022 ini, yang tinggal beberapa hari lagi. Dan kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu kita rayakan dengan perayaan Natal yang luar biasa. Yang kita mulai Advent yang pertama. Dan kita akhiri pada tanggal 25 Desember. Ini juga mengingatkan kita bahwa penyambutan kita akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan itu akan membawa satu perubahan. Dan kalau perayaan, pelayanan, perjumpaan kita dengan pesta-pesta itu diharapkan kita juga berjumpa dengan Kristus seperti seorang Mazus yang datang dari timur dan berjumpa lalu berubah arah untuk menjalani kehidupannya. Dan orang-orang yang telah berjumpa dengan Kristus di dalam kehidupannya, dia pasti mempunyai satu perubahan. Kalau orang bijak berkata, tidak ada perubahan yang tidak membawa korban. Kristus yang membawa perubahan yang besar, mengasihi dunia ini, dia mempunyai resiko yang luar biasa dan dia harus disalibkan untuk menggantikan saudara dan saya. Dan dia memenangkan itu dengan kebangkitannya dan naik ke surga, lalu memberikan penghibur bagi orang-orang yang sedang dalam penderitaan, orang-orang yang sedang dalam kesulitan,
orang-orang yang sedang dalam pergumulan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga sedang mengalami satu pergumulan yang sangat berat? Atau kita sedang memikul beban yang tidak pernah turun dari pundak kita? Beban yang satu selesai, beban yang lain naik kembali. Dan itu terus menerus. Sampai pada akhirnya kita memahami di masa-masa lansia tidak ada kemampuan untuk berjalan sendiri. Pada masa-masa itulah kita menyadari ternyata apa yang sedang kita lakukan itu hanyalah satu pengharapan, penuntunan Allah. Ternyata tidak ada yang perlu kita banggakan di tengah-tengah kehidupan ini. Kalau Yesus boleh merendahkan diri serendah-rendahnya dan dia dicaci, dimaki, diludahi, dihina, bahkan disalibkan. Tapi dia tidak pernah mengungkapkan keberatannya. Dia tidak pernah berkata untuk menyangkal dan menyatakan ketidakadilan Tuhan. Tapi Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang sedang diperbuat oleh Allah. Dan hal inilah yang dinyatakan di dalam satu pergumulan yang terus-menerus akan terjadi. Mulai dari zaman rasul-rasul hingga pada saat ini. Kalau kehadiran Kristus membawa perubahan dari hukuman menjadi sukacita, bagaimanakah perjumpaan kita dengan Kristus? Apakah akan membawa perubahan di dalam pribadi kita? Bagaimanakah kita merasakan kehadiran Kristus di dalam roh itu boleh menuntun kita sehingga kita boleh berjalan melalui jalan yang Tuhan sudah tunjukkan, walaupun itu sangat berat. Karena ternyata kita tidak bisa memilih siapakah orang tua kita, siapakah keluarga kita. Ternyata sudah Tuhan tentukan dan kita harus menjalaninya. Oleh karena itu, tidak ada kata lain kecuali berpaut kepada Tuhan dan meminta pertolongan dan tuntunan kasih-Nya. Sehingga kita boleh menyatakan, sambutlah Raja yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Kita harus garis bawahi bahwa kita sedang menyambut Dia, yaitu Kristus, untuk datang kedua kali, yang sudah dijanjikan, dan itu berlaku hanya untuk orang-orang percaya. Itu berlaku hanya untuk orang-orang yang merindukan kehadiran, kedatangan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita melalui Roh Kudus. Karena itu adalah janji Tuhan. Ketika Roh Allah ada di dalam kehidupan kita, ketika Roh Allah bercuma dengan roh kita dan lahir di dalam hati kita, maka perubahan besar yang dinyatakan oleh Yesus, hendaklah kita boleh mengampuni, hendaklah kita boleh memaklumi apapun kesalahan sahabat kita, apapun kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita minta kekuatan kepada Tuhan
supaya Tuhan memberikan roh yang boleh mengampuni. Tanpa roh Tuhan, satu orang pun tidak dapat mengampuni saudaranya, tidak dapat mengampuni sahabatnya, bahkan tidak dapat mengampuni pasangannya. Tetapi ketika roh Allah ada di dalam kehidupan serta memberi pengertian, maka kita akan sanggup berubah dan mengubah diri kita. Ada istilah atau cerita yang berkata, dunia ini tidak akan berubah ketika kita tidak bisa mengubahnya. Ada seorang bijak melihat dunia amburadul. Masa remajanya dia melihat ketidakadilan. Masa remajanya dia tidak melihat kenyamanan. Lalu sang remaja bercita-cita menjadi seorang yang boleh mengubah dunia. Dia belajar sungguh-sungguh, dia belajar dengan segala keberadaannya, dan dia boleh menyelesaikan setiap tahap demi tahap dengan nilai yang begitu luar biasa. Dan dia berusaha untuk menjadi seorang yang hebat di tengah-tengah dunia, dan dia ternyata boleh mewakili negaranya untuk menjadi anggota Dewan Persatuan Bangsa-Bangsa. Dia berusaha di dewan itu untuk mengubah dunia agar dunia ini boleh sejahtera, dunia ini boleh aman, keadilan ini boleh terjadi. Lalu di setengah bayanya, ternyata dunia ini tidak ada perubahannya, tetapi semakin parah, peperangan di mana-mana, kericuhan di mana-mana. Lalu dia pulang ke negaranya. Dan negaranya dia juga mencoba untuk memberikan yang terbaik. Di tengah-tengah dewan dia berusaha untuk mendamaikan, untuk memberikan keadilan di tengah-tengah bangsanya. Dan itu juga dia gagal bertahun-tahun. Lalu dia pulang ke provinsinya, juga dia gagal. Lalu dia pulang ke kampung halamannya. Di masa lansianya, dia menulis sebuah surat. Apa yang kulakukan ternyata salah. Seandainya ketika aku masa muda boleh merubah hidupku, keluargaku, kampung halamanku, maka dunia ini akan berubah. Kita tidak bisa mengubah dunia tanpa kita mengubah diri kita. Itulah yang dia alami. Seandainya saya mau berubah, maka keluarga berubah, maka lingkunganku berubah, maka semuanya itu akan ada perubahan. Tanpa kita mulai dari diri kita untuk perubahan, maka itu tidak mungkin terjadi. Ada perubahan di lingkungan hidup kita. Berita sukacita hari ini yang kita sampaikan mungkin bagi orang-orang yang percaya, saudara dan saya. Dan bagaimanakah kita boleh membawa berita sukacita ini di tengah-tengah orang yang tidak percaya? Saudara sedang diutus. Saya sedang diutus untuk melakukan pemberitaan sukacita kepada orang-orang yang belum percaya. Itu bisa kita lakukan di dalam satu pekerjaan kita, di kantor kita, di usaha kita. Kalau kita sebagai seorang kantoran, kita tidak bermalas-malas untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab.
Dan di dalam usaha kita, kita harus bertanggung jawab dan selalu kerja keras dan tidak bermalas-malas. Maka orang akan berkata, itulah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan mungkin dengan perubahan-perubahan yang seperti itu, kita boleh menyatakan bahwa hidup yang sedang kita hidupi dan kita jalani hanyalah untuk menyatakan berita sukacita dan perubahan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita yang selalu berjalan di dalam setiap pergumulan, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menguatkan, dan Tuhan akan memampukan kita di setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersyukur kalau Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, menantikan kehadiran-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarkanlah hati kami dan roh jiwa kami bersukacita untuk menyambut perayaan demi perayaan Natal yang akan kami adakan di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga tidak menghalangi kami untuk bersukacita walaupun pergumulan demi pergumulan terus menerus mengikuti kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu menguatkan kami. Hari ini juga kami bersyukur kalau Engkau sudah memberikan satu kesempatan buat kami untuk berdoa, buat sahabat-sahabat kami, buat orang-orang yang telah kami kasihi, tetapi mereka tidak boleh berkumpul bersama dengan kami oleh karena sakit penyakitnya yang bertahun-tahun mereka gumulkan. Khususnya Nyonya Raja Guguk Boru Togatorop, Nyonya Srigar Buru Purba, Nyonya Silaban Buru Simbulun, Nyonya Pangaribuan Buru Nadiak, Nyonya Lumban Gaul Buru Samosir, Nyonya Nenggolan Buru Lumban Batu. Mereka Tuhan sedang bergumul, bertahun-tahun mereka berjuang. Oleh karena itu biarlah Engkau juga memberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan, begitu juga kami mau berdoa buat anak kami Anita Buru Simanjuntak yang sedang opname di rumah sakit. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, memberikan obat dan memberkati semua dokter perawat agar mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Begitu juga kepada kami A. Samosir dan Nyonya Samosir Boru Sihite yang dalam keadaan isolasi mandiri hari ini. Biarlah Engkau juga memberi kekuatan dan imun agar mereka boleh menjadi pemenang setiap pandemi yang mereka alami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah juga Engkau berbelas kasihan kepada mereka. Begitu juga buat saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan. Mungkin mereka ada di tengah-tengah kami. Dalam keadaan sakit, biarlah juga Engkau boleh sembuhkan. Kalau mereka dalam keadaan duka, biarlah juga Engkau boleh hiburkan. Tetapi bagi saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini membawa pergumulannya, membawa bebannya. Oleh karena itu Tuhan, mampukan mereka. Beri kelegaan sesuai dengan firman-Mu yang menyatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kami hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau juga memberi kelegaan bagi saudara-saudara kami, agar kami memperoleh kasih karunia di Advent yang keempat ini. Tuhan, begitu juga kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir. Biarlah juga Engkau memberikan Roh-Mu agar mereka juga boleh menjalani setiap kehidupan ini dengan penuh sukacita. Begitu juga para ladumu, pemimpin-pemimpin negara kami. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin gereja kami. Biarlah Engkau juga menguatkan agar apapun yang menjadi kebijakan yang boleh mereka lakukan, itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kebahagiaan bagi umat dan jemaat.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami minta pengampunan.